Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi perhitungan perubahan entalpi menggunakan hukum Hess. Masih bersama saya dengan Ibu Anggraheni Miryasari. Pelopor perhitungan perubahan termokimia adalah German Henry Hess atau yang akrab dikenal dengan Hess. Salah satu hasil penemuan Hess adalah senyawa gula yang dioksidasi dengan oksigen menghasilkan asam sakarida. Selanjutnya, bila gula ini direaksikan dengan NaOH, akan terbentuk sakarin yang berguna bagi pemanis buatan. Hess memperoleh gelar profesor pada tahun 1830 dari Institut Teknologi di St. Petersburg. Tesisnya yang sangat dikenal itu berjudul "Banyaknya kalor dalam reaksi kimia tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung dari keadaan awal dan akhir reaksi." Telah dipublikasikan pada tahun 1840 dan dikenal sebagai hukum Hess atau Hess Law. Perubahan entalpi atau perubahan kalor pada suatu reaksi dapat ditentukan atau dapat dihitung berdasarkan pada hukum Hess. Menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Jika suatu reaksi dianggap berlangsung dalam beberapa tahap reaksi, masa perubahan entalpi untuk semua reaksi merupakan penjumlahan perubahan entalpi dari setiap tahap reaksi. Jadi, menurut hukum Hess, delta H reaksi hanya ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Dia tidak bergantung pada jalannya reaksi. Hukum Hess juga dikenal sebagai hukum penjumlahan kalor. Untuk menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess ada 3 cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan bagan reaksi. Cara yang kedua dengan siklus reaksi. Cara ketiga dengan diagram reaksi. Untuk hukum Hess menggunakan bagan reaksi dapat diterangkan dengan berikut. Reaksi yang satu tahap atau langsung, misalnya A menjadi B, maka delta H1-nya sama dengan X kilojoule. Reaksi yang kedua itu dia melewati C, sehingga bisa digambarkan reaksinya sebagai berikut. A menjadi C, sehingga delta H2-nya itu sama dengan C kilojoule. C menjadi B, delta H-nya B kilojoule. Reaksi ini berarti melewati lagi Q dan P gitu ya, atau melewati P baru melewati Q. Maka A menjadi P itu adalah delta H4 A kilojoule, P menjadi Q itu delta H-nya P kilojoule, Q menjadi B, delta H6-nya sama dengan Q kilojoule. Gitu ya. Jadi ketika menggunakan bagan reaksi, maka kita harus mencermati reaksinya ini dia reaksi yang hanya satu tahap, 2 tahap, atau 3 tahap gitu. Intinya adalah ketika dia bereaksi A ini menjadi B gitu ya. Kalau A menjadi B ini langsung berarti dia satu tahap. Tapi kalau dia harus melewati senyawa C dulu, A menjadi C baru C menjadi B, berarti dia reaksinya 2 tahap. Kalau reaksi
reaksinya 3 tahap, berarti dia harus melewati P dan Q. A menjadi P dulu, P menjadi Q, baru Q menjadi B, gitu ya. Nanti di ruas kiri dan ruas kanan jika ada senyawa atau unsur yang sama, maka dia bisa dicoret, gitu. Bisa digambarkan hubungannya menjadi seperti ini. Maka Q itu sama dengan C ditambah dengan B, gitu ya. C kilojoule ditambah B kilojoule-nya. Atau A ditambah P ditambah Q. Artinya bagaimana? Artinya delta H1 itu adalah sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Delta H1 ini juga akan sama dengan ketika delta H3, delta H4 ditambah delta H5 dan ditambah delta H6. Gitu ya, kalau dia dibuat bagan reaksi. Ya. Yang kedua itu adalah siklus reaksi. Siklus reaksi itu tadi saya gambarkan sebagai bagan, yang sekarang saya gambarkan sebagai siklus. Yang satu tahap tadi A menjadi B, gitu ya. Kalau yang 2 tahap berarti A menjadi C dan C menjadi B. Ketika 3 tahap berarti A menjadi P terlebih dahulu, P menjadi Q, baru Q menjadi B. Kemudian kalau saya buat diagram reaksi, maka bentuknya akan seperti ini. A menjadi B, ini saya misalkan dia ini ada reaksi eksoterm sehingga anak panahnya ke bawah, gitu ya. Kalau dia reaksinya endoterm, maka anak panahnya berubah ke atas. Jadi saya misalkan A dia menjadi B, ini berarti dia reaksinya 1 tahap. Kalau yang reaksinya 2 tahap berarti A menjadi C menjadi B, gitu ya. Kalau reaksinya 3 tahap berarti A menjadi B, P menjadi Q, Q menjadi B. Dan hasil dari delta H atau perubahan entalpinya adalah sama, gitu ya. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H4 tambah delta H5 tambah delta H6. Jadi hubungannya sama, gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. C ditambah O2, kalau dia reaksinya 1 tahap menjadi CO2, itu delta H1-nya sama dengan negatif 95 kJ. Reaksi yang 2 tahapnya, C ditambah O2 menghasilkan CO ditambah setengah O2, baru dia menjadi CO2, gitu ya. Nah, ketika CO ditambah setengah O2 ini dia menjadi CO, diketahui delta H3-nya itu adalah negatif 283 kJ. Maka berapa delta H2? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa 1 tahap entalpi, perubahan entalpinya adalah sama dengan reaksi 2 tahap, sama dengan reaksi 3 tahap. Maka dapat dibuat rumus bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Sehingga delta H2 itu sama dengan delta H1 dikurangi delta H3 sama dengan negatif 395 dikurangi min 283, sehingga dihasilkan negatif 112 kJ. Artinya apa? Artinya pada reaksi ini dia melepaskan kalor sebanyak 112 kJ. Contoh selanjutnya adalah contoh bagan reaksi. Persamaan lain dari diagram tersebut itu yang pertama. Ketika dari siklus yang tadi ya, itu kita buat bagan reaksi. Persamaan reaksi yang pertama adalah reaksi C ditambah O2 menjadi CO2. Kemudian CO2 ditambah setengah O2 menjadi CO2. Delta H1-nya negatif 395 kJ, delta H3-nya negatif 283 kJ. Kemudian ditanya,
Berapa delta H reaksi C ditambah O2 menjadi CO2 ditambah setengah O2, atau dengan kata lain yang ditanyakan adalah delta H2-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini maka kamu harus menyimak langkah pengerjaannya, gitu ya. Agar kalian dapat menjawab dengan mudah, teliti, cermati, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Langkah yang pertama, sesuaikan reaksi yang diketahui dengan reaksi yang ditanyakan, baik letak senyawa, jumlah mol, maupun besarnya entalpi. Yang kedua, apakah jumlah mol belum sama? Jika belum sama, samakan dengan mengalihkan atau membaginya dengan bilangan tertentu. Nah, perlu diingat bahwa jumlah mol itu adalah sama dengan jumlah koefisiennya, gitu ya. Jadi kamu bandingkan antara mol itu sama dengan koefisiennya. Yang ketiga, bagaimana akhirnya reaksi dijumlahkan? Tapi ingat, unsur yang sama di ruas yang sama itu harus dijumlahkan. Tetapi bila dia di ruas yang berbeda, maka dia harus dikurangi, atau dengan kata lain dia bisa dihilangkan. Langkah yang keempat itu adalah menyusun seperti contoh. Angka Romawinya menunjukkan asal reaksinya. Kemudian selanjutnya cermati keterangan yang berada di belakang reaksi. Nah, selanjutnya dari penjelasan saya tadi, kita lihat bahwa C ditambah setengah O2 menjadi CO2 ini berarti di sebelah kiri ini dia butuhnya adalah C, gitu ya. Maka cari yang ada C. Oh, C itu ada di reaksi pertama, posisinya tetap, koefisiennya juga tetap. Maka tulis apa adanya, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena di reaksi 1 dan di reaksi 2 ini dia mengandung O2, maka kita lompati mana yang ada CO2. Oh, ini ada CO2. Berarti harus ada salah satu yang sama, gitu ya, sama dengan CO2. Oh, ternyata ini sama, gitu ya. Maka kita masukkan ke bawahnya, gitu ya. Sehingga jadinya CO2 menjadi CO plus setengah CO2, gitu. Sehingga diperoleh bahwa setengah ditambah setengah O2 itu dia menghasilkan negatif 22 kilojoule, gitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.